Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu, kita di sore ini membahas tentang modul kelima, yaitu kesejahteraan sosial, yang mana saya akan melanjutkan ke langkah ketiga, yang mana langkah sebelumnya sudah kita bahas, ibu-ibu ya. Sekarang kita lanjut lagi langkah ketiga, yaitu tentang hak-hak penyandang disabilitas. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai sesi berikut ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Gimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah di hari ini kita dapat berkumpul di rumah ketua kelompok kita, Ibu Asmi, Bu ya. Nah, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas. Apakah ibu sebelumnya sudah tahu apa itu disabilitas? Nah, kalau ibu belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit tentang disabilitas. Disabilitas ini yaitu orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya bersamaan. Nah, maksud di sini Bu, mungkin ibu-ibu taunya kan penyandang disabilitas ini bahasanya itu cacat seperti Bu ya. Nah, maksud disabilitas itu orang yang cacat. Cacat itu banyak Bu. Ada yang cacat fisik, ada yang cacat intelektualnya, mentalnya, fisiknya seperti tidak lengkap, keseluruhan dari tubuh seperti tidak ada kaki, terus tidak ada lengannya, terus banyak lagi hal-hal yang tidak melengkapi tubuh dari manusia tersebut, maka dikatakan cacat fisik. Nah, maksudnya di sini kita membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas atau yang cacat fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Yang pertama, hak-haknya yaitu untuk hidup. Maksudnya gini, seandainya si A cacat, terus kita sisihkan dari kehidupan kita sehari-hari dan kita kucilkan, terus kita tidak membiarkan dia bersosialisasi dengan orang lain, terus seolah-olah dia ini tidak berhak untuk menikmati hidupnya. Nah, dan di sini kita harus berhak memberikan hak-hak kepada disabilitas, karena sebagaimana telah kita tahu, di muka bumi ini kita mempunyai hak dan kewajiban dari masing-masing kita yang punya nyawa dikasih sama Allah. Kita berhak di mata Allah itu sama. Terus bebas dari cercaan. Maksudnya gini, kita tidak boleh menjat atau memojok-mojokkan atau mencaci maki. Oh, si A itu tidak punya lengan, terus kita kucilkan, kita omongin, oh dia tuh begini-begini, itu tidak boleh Bu ya. Terus mendapat perlindungan, maksudnya mendapat perlindungan di sini seperti kalau dia cacat mental dilindungi, atau kita masukkan ke
panti jompo atau panti asuhan yang menaungi penyandang disabilitas, terus mendapat bantuan hukum. Nah, pada dasarnya masyarakat yang mempunyai disabilitas atau si A dia cacat, dia berhak juga mendapat bantuan hukum. Terus bersekolah, walaupun dia cacat mental atau fisik selainnya, mereka berhak mendapatkan kewajiban dalam bersekolah. Terus bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan, eksploitasi, tidak dikucilkan, diperlakukan sama dengan orang lain. Nah, di antara hak-hak penyandang disabilitas ini, apakah ada yang mau dipertanyakan, Bu? Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya ke ibu-ibu. Apakah di lingkungan ibu atau tetangga ibu ada yang cacat? Oh, tidak ada. Kalau ada pun ibu, kita tidak boleh menghina. Oh, si A itu gini-gini, hidupnya gini-gini. Siapapun tidak mau diberikan cacat fisik ataupun yang lainnya. Mereka hanya bisa menjalani kehidupan yang sudah Allah ciptakan. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh menghakimi seseorang, merasa diri kita paling benar, itu tidak boleh, Bu, ya. Nah, untuk sesi ini, di langkah ini kita cukupkan sampai sini ya, Bu. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.